sebelumnya saya mencoba untuk mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya bagaimana pelaksanaan haji kemudian kita praktek. Monggo Pak Zailani, Pak Munawar, jadi Pak Sobari tidak datang, Bu Miani, kemudian Pak Tantawi, silakan di depan mejanya tambah satu Mas. Ibu dan Bapak masih ingat ya? Umrohnya masih ingat ya? Apa hajinya masih ingat ya? Materi kita yang pertama kali perjalanan ibadah haji, ya. Kita ngambil haji apa? Haji apa? Kita mengambil haji tamattu. Haji tamattu itu pelaksanaan pertama adalah umroh. Ya. Sebenarnya mudah ya. Haji tamattu 99% atau 100% ya. Orang Indonesia itu ambilnya haji tamattu. Haji tamattu itu melaksanakan umroh terlebih dahulu. Ya. Nah kemudian praktek kita juga begitu ya. Bapak nanti berangkat dari sini dapat gelombang 1 atau gelombang 2 kita belum paham, tapi prakteknya kita baik gelombang 1 insya Allah ya. Amin. Kita baik gelombang 1, nanti kita ke Madinah dulu, kemudian habis itu kita akan berangkat menuju ke Bir Ali yang jaraknya 12 kilo ya, bukan 120 kilo, 12 kilo ya, dekat ini ya. Kemudian kita akan berangkat menuju ke Mekah dan proses sama ya, perjalanan dari sini tadi ada gambar-gambar itu ya, bisa lihat ya. Kemudian haji dan umrah terlebih dahulu. Bapak dan Ibu sudah paham semua ya pelaksanaan umrah, bagaimana cara umrah ya. Coba saya ingatkan lagi, umrah pelaksananya pertama apa? Berihram ya, berpakaian ihram, kemudian niat ya, labbaik Allahumma umratan ya. Kemudian habis itu kita apa? Berangkat menuju ke Mekah ya. Ke Mekah pelaksanaannya apa? Pertama tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahalul, selesai umroh. Gampang ya? Nah kemudian nanti kita akan menuju lagi tanggal 8 Zulhijjah. Tapi Pak Ustaznya sudah jelaskan detail ya. Kemudian di sana kita akan melaksanakan ibadah haji. Jadi hari ini tanggal 20, Bapak dan Ibu dari sini sudah berpakaian ihram komplit, ya. Sudah berpakaian ihram, bisa bawa dari rumah ke sini atau langsung pakai di rumah. Kali ini kita ajarin bagaimana cara berpakaian ihram, ya. Pakaian ihram biasanya praktek IPHI itu tidak ada toleransi. Artinya begini, tidak ada orang pakai ihram cuma pakai baju, pakai kaos, pakai celana, tidak ada, ya. Semua harus tujuan, kecuali kita masih toleransi satu aja. Celana dalam masih boleh, ya. Kalau ibu-ibu juga begitu komplit ya. Nanti akan dipandu oleh tutor kita ya, yang putri nanti akan melihat ihramnya ibu itu bagaimana sempurnanya, ya. Setuju ya Bapak ya? Iya. Umpamanya Bapak pakai kaos kemudian pakai ihram, kalau nanti ditegur oleh panitia, jangan marah gitu. Nah setuju, kalau setuju juga berarti kesadarannya enak gitu ya. Nah kemudian dari sini berpakaian ihram, kita nanti mampir di Bir Ali dulu. Anggaplah kita dari Madinah, kita mampir ke Bir Ali dulu. Dia akan menjelaskan step by stepnya ya. Nah ini kemudian kita akan menuju ke Mekah, ya. Dan dari sini kita menuju ke Mekah di Bir Alinya, ya. Di sini persiapan terbang ke Madinah. Jadi Madinah, Bir Ali, kemudian nanti langsung ke Mekah. Sudah berpakaian ihram, tadi kita udah lihat dari sini, ya. Kemudian setelah itu sampai di Mekah, Bapak dan Ibu pakaiannya ditaruh di hotel. Hotel kita di mana? Di asrama, ya. Di asrama Fatimah Masih soal konsentrasi. Pak Haji monggo pindah ini di cuma sebentar kok datang aja. Monggo Pak. Pesan monggo pindah. Monggo. Pindah dulu, nggih. Monggo. Bentar, ini monggo. Ibu. Ayo Pak Haji. Nanti saya jelaskan nanti tolong ada pertanyaan-pertanyaan apa saja monggo ya, karena waktu kita. Ayo Pak Haji. Langsung aja ya. Habis itu kita ke Mekah. Ke Mekah itu kita langsung biasanya sholat asar dulu, asar yang sesungguhnya ya, di masjid sana. Kemudian baru kita melaksanakan umroh, ya. Umroh
Kemudian setelah itu kita pulang ke hotel lagi. Dan itu ganti pakaian semua. Ganti ke hotel, ke maktab ya. Kemudian di maktab kita nanti istirahat menunggu tanggal 8. Tanggal 8-nya kapan? Besok paginya. Ya, jadi kan jelas ya, ada pemisahnya. Besok paginya baru tanggal 8 Zulhijjah. Ibu-ibu bapak siap pakai ihram lagi, mandi ya, kemudian berihram, kemudian kita sarapan dulu ya. Kemudian baru prosesi ibadah haji ya. Ibadah haji prosesinya pertama tanggal 8 kita habis di Arafah atau di Mina. Ya, kalau yang tarbiah ke Mina dulu. Tapi kita menurut prakteknya pelaksanaan ibadah haji ke Menang ya. Dan ada juga beberapa KPH pelaksanaannya langsung ke Mina terlebih dahulu ya. Kemudian dari Mina baru kita kembali ke Arafah ya. Tapi besok kita langsung ke Arafah ya. Arafah untuk tadi sudah dilihatkan untuk wukuf ya. Wukuf kemudian seterusnya prosesinya Bapak dan Ibu sudah tahu semua ya. Kemudian itu kita akan terus melaksanakan prosesi berikutnya. Setelah wukuf kita ke Musdalifah, kemudian ke Mina untuk melempar jumrah Aqabah dan seterusnya. Kemudian kembali ke Mina untuk melempar hari berikutnya dan seterusnya ya. Sampai nanti kita pulang ke Mekah lagi ya. Ke Mekah lagi untuk melaksanakan apa? Apa Ibu? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu rukun loh. Tawaf ifadah dan sa'i ya. Setelah itu selesailah semua prosesi ibadah haji ya. Kemudian yang terakhir kita akan pula ada kewajiban satu untuk melaksanakan tawaf terakhir tawaf wada ya. Insya Allah itu praktek jelas sekali ya. Paham betul yang namanya proses ibadah haji. Oke. Saya kira begitu Bapak dan Ibu. Ini ada 4 ya. Ada 4 tutor. Bumi mana Bumi? 4 tutor yang semuanya nanti akan Bapak dan Ibu akan bertanya dari kemarin ya. Waktu kita materi ya, masalah praktek juga boleh bertanya dan seterusnya ya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan apa yang berpaham ya. Kemudian mungkin saya persilakan pada Bapak Tantawi sekalian moderatornya ya. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Sehat luar biasa, Allah Akbar. Sehat walafiat. Sudah mulai pelunasan? Belum. Istiqomahnya sudah? Segera. Terus komunikasi Pak ya. Karena tahap pertama pembayarannya mulai 10 Januari sampai 12 Februari. Kalau itu belum dibayar, padahal sudah ada datanya, nanti tidak tercatat lagi untuk tahap kedua. Oke? Jadi kalau yang sudah ada duitnya, sudah siap, segera. Jangan dipakai yang lain-lain, ya. Nah gitu. Beli motor nggak usah dulu. Nanti untuk bayar dulu ya. Itu dan nilainya 58 juta, dia nggak jadi 56 ya. Alhamdulillah. Kok kayaknya nggak semangat gitu. Larang Pak. Ya udah nanti dilihat. Mudah-mudahan bayar zuhru min haitsu la yahtasib ya. Allah segera memberi rezeki. Amin. Ya. Langsung saja begini. Yang nanti waktunya dapat itu juga dapat memberi info semuanya. Tapi kan Bapak Ibu dari awal sampai akhir sudah mengikuti dasar-dasarnya, kefiahnya dan lain sebagainya. Ini saya ambilkan ringkasannya untuk Bapak Ibu semuanya, biar nanti tidak bertanya. Setuju Pak ya? Setuju. Baik, begini. Ini rangkuman dari semua kemarin yang disampaikan.
ya, ikhtisar haji dan umroh. Oke, pokoknya ibadah haji itu secara bahasa ziarah dan ibadah. Ziarah dan ibadah. Menurut istilah, nih, berkunjung ke tempat tertentu, mana itu? Baitullah. Pada waktu tertentu mulai Syawal sampai Zulhijjah. Kemudian wajib dan sunnah syarat-syaratnya juga tertentu. Nah, itu. Kemudian dipahami secara umum bahwa ibadah haji itu atau umrah adalah berkunjung ke Baitullah, melakukan beberapa amalan meliputi ihram tadi disinggung, ya kan? Niat, ikhlas. Kalau umrah pertama ya dari Pirali, kalau kedua bisa dari Yalakam atau King Abdul Aziz. Kemudian tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, lempar jumrah, tahallul, serta melakukan dam nusuk. Dam nusuk itu satu kewajiban yang harus dilakukan karena haji kita adalah haji untuk menyembelih seekor kambing. Lanjut Pak, biar cepat. Nah, umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan beberapa amalan antara lain ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Itu paling singkat, paling cepat ya. Tapi kondisinya sudah bukan main. Sekarang aja umroh udah gak ada space yang longgar. Syaratnya Bapak Ibu sekalian, Islam, balik dewasa, akil, berakal sehat, kemudian mampu ilmu hajinya. Bapak Ibu sudah lakukan semua, insya Allah sudah nyantol di otak dan di hati. Kemudian mampu ekonomi untuk terbang, balik untuk yang ditinggali di rumah. Jangan sampai yang ditinggal tidak ditinggali duit. Pamit titik tonggone Pak sampai berangkat haji titik anak itu sesandal dulu. Nah jangan. Titik tapi ekonominya juga tercukupi. Oke, ya nih. Kemudian sekarang kesehatan. Ya, kesehatan ini jadi kunci Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu semuanya sehat. Amin. Ya. Jadi secara keseluruhan istiqomah ada pada Bapak Ibu sekalian. Kemudian rukun, baik rukun haji maupun umroh, adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh digantikan. Harus dilakukan Bapak Ibu dan tidak boleh digantikan. Walaupun diganti dengan dam. Apabila salah satu amalan rukun itu tidak dilakukan Bapak Ibu, maka haji atau umrohnya batal, tidak sah. Oke. Nah, lanjut Pak. Rukun haji, ihram, ihlal, jelas. Wukuf harus di Arafah 9 Zulhijjah. Tahallul, mencukur, memotong, memendekkan rambut. Tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul. Tahallul di sini tahallul yang tidak ditandai dengan menggunting rambut. Artinya sudah sempurna, tertib. Rukun umroh, ihram sama tadi Ustaz Zainal sudah sampaikan dari mana. Kemudian tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah ini memendekkan, menggunting, mencukur, ya jangan dihabiskan kalau haji. Tapi kalau hanya umroh saja, gundul, ya kan gitu. Karena nanti masih ada tahallul awal pada waktu haji, harus digundul itu. Ya. Nah, ya. Wajib haji umroh ini ya serangkaian amalan yang dikerjakan oleh seorang peserta haji. Bila tidak dikerjakan ditinggalkan wajib membayar jam. Jadi kalau misalkan tidak mampir di Musdalifah, tidak mampir di Mina, itu harus membayar. Ya, lanjut Pak. Nah ini wajib hajinya, niat ihram dari mikot, mampir di Musdalifah, melempar jumrah Aqobah, mampir di Mina, melempar 3 jumrah, menghindari larangan-larangan ihram. Ya, menghindari larangan-larangan ihram, banyak sekali itu. Kemudian tawaf wada. Itu wajib yang harus dilakukan. Nah, kalau tidak dilakukan ini bayar jam. Wajib umroh, niat ihram dari mikot dan menghindari larangan-larangan ihram. Nah itu jelas. Tadi sudah sampaikan. Sunnah, rangkaian amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan dalam ibadah haji maupun umroh untuk memperoleh kesempurnaan ibadah haji atau umroh.
andai kata amalan ini tidak dilakukan, tidak akan membatalkan haji atau umrohnya. Gitu, ya. Misal tidak karya itu tidak apa-apa, tapi kalau tidak rasul bisa karya. Atau tidak sholat di belakang makam Ibrahim berkaat tidak apa-apa. Lanjut Pak. Sunnahnya baik haji maupun umroh mandi, memakai wangi-wangian di badan bukan di pakaian ihram, memotong kuku, bulu ketiak, rambut kemaluan. Ini sebelum mandi ya Pak ya, sebelum mandi, sebelum pakai pakaian ihram. Membaca tarbiyah itu sunnah dan doa. Bermalam di Mina tadi tarbiyah sunnah, sholat sunat tawaf, sholat 2 rakaat setelah tawaf, ya gitu. Sholat tatawuf, tawaf itu sewaktu-waktu monggo, sekarang mau ke masjid itu bisa. Okay? Ingat dalam ibadah ini niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala itu kunci utama. Hindari perasaan riak, sombong, takabur, merasa hebat sendiri, jangan. Ya, banyak contoh kejadian sombong di sana, bingung banyak, ya, tidak bisa pulang, merasa sudah tahu, budayanya itu bisa makan duit, mulia sisuk, kan? Dasar. Sabar dalam situasi apapun di mana saja, ini Bapak ini, ya, sabar dimanapun dalam situasi apapun di mana saja. Ya, besok untuk trialnya ya prakteknya ini nginep di IBI ya kasurnya kayak gitu itu nanti ya begitu. Tapi kalau di sana enggak sudah hotel ya kayak gitu. Kadang klosetnya rusak gitu, mesti ngesusik. Nah, tolong menolong segera, jangan ragu-ragu. Ya, yang tua ditolong yang muda. Yang tua membawanya juga yang sedang-sedang saja, jangan yang berat-berat Pak ya. Sekarang nggak usah bawa beras ya. Oke. Semua jadi lancar, bersih dan suci diri, banyak istighfar, saling memaafkan, mau berangkat, maaf dulu keluarga semuanya, kemudian pamitan dengan tetangga terdekat dan saudara dekat, mengeluarkan zakat untuk membersih diri. Ini ikhtisarnya mungkin sudah disampaikan oleh para dai, para ustaz semua. Lanjut Pak. Nah, ini tadi sudah disinggung Ustaz Zainal, tapi ya sekilas biar lebih mantap Bapak Ibu nanti di sana itu berangkat ibadah tidak tergantung kepada orang lain, ya kan? Misalnya ketelincut dari rombongannya iso, ya, gitu Pak. Nih, umrah gelombang pertama, Bapak Ibu berangkat dari rumah atau dari masjid pamitan, sederhana saja, tidak usah seperti manten, ya, usdek, tunjukan, snack, dahar, es kundur, nggak usah, sederhana. Bila perlu kerdus saja, ada roti, ucapan pamit, mohon maaf, dibagi, gitu. Saya mau berangkat haji. Jangan lupa sholat safar di rumah. Tidak di masjid. Sholat mau bepergian itu di rumah 2 rakaat cukup. Nah, ya, ya. Ini KBH masing-masing asrama haji nanti akan di sana atau nanti di KBH masing-masing jelaskan ada pemeriksaan terakhir, dapat paspor, dapat hilang identitas, sama dapat living cost. Masih 750 dirupiahkan kok 3 juta sekian. Nah, belum bayar jam kurang cukup. Kemudian landing dia ke Madinah ya, karena gelombang pertama pasti ke Madinah. Informasi terbaru di Madinah ini hanya 12 kali penerbangan, sisanya di Mekah. Bir Ali pikot tadi ya, pikot kita umroh gelombang pertama, kemudian ke Mekah dan seterusnya bagi hotel, tawaf, sa'i, tahallul menunggu waktu haji. Lanjut Pak, biar cepat. Ini yang gelombang pertama umroh, yang gelombang kedua. Nah, sama asrama haji Dodok dan sama, cuma
terbangnya ke Jeddah, langsung Mekah, tidak Madinah, ya, tidak Madinah. Jadi ihlalnya, niatnya umroh bisa dari dalam pesawat di atas, di alam atau nanti di King Abdul Aziz, terserah dari rombongan Bapak Ibu atau ploternya nanti ya, gitu. Jadi kemudian menuju ke Mekah, terus menunggu waktu haji. Ini lebih lama di Mekah, Pak. Ya, sekarang memang lebih lama di Mekah. Ya, lanjut Pak, hajinya. Nah ini hajinya itu dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah sudah ihlal dari hotel masing-masing. Labbaika hajjan, ya, atau labbaika Allahumma hajjan, dari hotel masing-masing, ya, sama mandi ini dan seterusnya. Kalau yang tidak tarwiyah langsung ke Arafah, berarti tidur di Arafah. Tapi kalau yang tarwiyah menuju ke Mina dulu. Pada subuh tanggal 9 baru berangkat ke Arafah. Wukuf, khutbah, sholat zuhur dan asar, 1 adzan 2 iqamah, ya. Ini diikuti dan di sini tempat ijabah. Ya, tidak boleh ditinggalkan doa-doanya. Sholat maghrib dan isya ini kondisional. Tapi kalau Rasulullah di Musdalifah, ya. Tapi biasanya ada yang di Arafah, ada yang di Musdalifah. Kemudian ke Musdalifah, mabit wajib tadi. Di sini cari pikir, sholat maghrib dan isya, jamaah qashar, istirahat, tunggu penjemputan. Mudah-mudahan tidak seperti tahun 2023. Ya. Mina, ya ini biasanya setengah tengah malam Pak. Setelah tengah malam, ya jam 12 ke atas secara tawajudi sudah dibawa ke Mina. Diunjal, ya, gitu. Nah, di sini nanti tanggal 10 lempar jumrah Aqobah, 7 saja, itu kaifiahnya sudah kemarin. Kemudian mau nafar awal atau nafar sani, ya. Kemudian kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah dan wada, ya. Kemudian pulang ke tanah air. Jadwalnya nanti aja Pak, jadwal keberangkatan. Ini sekilas Pak review, ya. Untuk Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan lebih paham lagi dalam rangka persiapan. Biar tidak tegang, mari talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Af'alu khairan la'allakum tuflihun. Wa man rufiqa sufran lam yukraman ziyadah. Calon Duyufur Rahman rahimahullah. Nyun ngapunten kula kalian lenggah nggih. Nyun pangapunten nggih kalian untuk keganggu masalah sebenarnya sampun sami pirsa sing jenenge pon iku sing saudara dengkul niku. Nggih, nika nyuwun pangapunten. Sejatosipun menika materinipun setunggal masalah
ingkang dereng tuntas nalika pelaksanaan panjenengan nampi teori-teori selama kurang lebih 18 kali pertemuan. Menika mangke wonten ingkang kelebjan utawi kedadan mangke saged dipun tangketaken. Sejatosipun materi ingkang utama menika panjenenganipun Bapak Kyai Subari. Ning menika panjenenganipun wonten acara dhateng Yogyakarta secara bersamaan. Dados boten saged mangke saos menika Bapak Kyai Munawan mangke saged melanjutkan, Bapak Mas Towi saged melanjutkan. Artinya mangke menika Ibu Hajah Umi mangke saged kita menapa niku caosaken menapa ingkang hubunganipun kalian ingkang dereng-dereng pas utawi dereng dan salipun menika mangke dinten Rebo lajeng Sabtu kalian Ahad sampun praktek. Biasane nek pun praktek ngoten niku lagi ketok blong ngoten. Oh iya ya, bulanan kayak bunyi ngene berarti prakteknya ngene. Lajeng perasaan perkara anu niku begitu mentos itu. Lajeng menika pentingipun biasanipun dalu sakibaripun umrah mangke wonten pengarahan saking panitia evaluasi menapa ingkang kala wau dipun umrahaken dipun tindaki umrah menika masalah-masalah menapa dalaran ngaten Bu. Jika kula jelasaken sedhik sak menika situasinipun betul-betul saestu benten sanget. Contohipun sekedhik mawon. Nek enjek ben nek kula panjenengan nek ora ngidak Gunung Safa Marwah niku kaya dene mboten arep. Soalipun lahanipun tasih luas. Kula 93 menika tasih minggat dhateng gunung Safa Marwah kok tasih saged. Laju wonten niku kuwata sanget. Terus 2005 wis ra iso, 2000 wis ra iso. Niki maksud kula. Jadi biasanipun menawi wonten ingkang jelasaken mungkin panjenengan kudu ngidak bukit Safa. Mungkin panjenengan kudu juga ngidak bukit Marwah. Satu saat mangke al-daruratun bidul mahdurah. Barang sing darurat kuwi iso nyebabake barang niku iso ditindakake boten ngaten. Soale darurat ora iso tenan kok. Menika menawan ingkang tawaf kinten menika sakmenika sampun dipun batasi. Sakmenika wonten kotak, tegel kotak cilik-cilik. Anggere wis kowe ngidak kuwi, ngidak napa kotak-kotak tegel cilik niku dianggep sampun naik dhateng bukit Safa, utawi naik dhateng bukit Marwah. Pertanyaan yang lain, kan sholatnya nang makam Ibrahim, selalu pertanyaannya selalu nomorku anjurannya itu makam manjajal. Panjenengan sholat nang makam Ibrahim askar sing bergerak. Perkara salat buat takbiratul ihram dan lain panjenengan nomor dorong tidak boleh sholat di situ. Buatan tinggi contoh-contoh suatu hal yang mestinya dilaksanakan kados ngaten ning untuk masa ini tidak bisa dilaksanakan. Ini kalau ada hal-hal yang semacam itu, dados mangke kula wangsul ad-daruratun bidul mahdurah. Jadi barang darurat kuwi iso ngentengake utawa gampangake sing maune abot ning iso dadi enteng. Ngaten nika setunggal contoh ingkang kula jelasaken. Mila kula bolak-balik wangsul matur kanca nek arep melaksanakan praktek napa niku badhe jelasaken perjalanan nindakaken haji paling ora saiki tahun iki yo pengalaman. Nek dereng pengalaman terus tahun iki ora pengalaman perubahane kathah sekali. Saya setuju. Kulo 18 ini, saiki 20 ini, saiki 23 ini. Dan itu terkait di niku
nindakaken umroh kados Mbak Umi nggih ngaten nek ora dijelaske saiki itu kok ngene ya nek keterangane ngene kok saiki kaya dan nika kula namung jelasaken ngaten dados mangke walaupun nika paminipun sing jelas niku sing betul-betul praktis niku mungkin biasanya Bukit Sofa niku donga menghadap Ka'bah Rabbana itu Allahu Akbar la ilaha illallah dan seterusnya itu terus donga melih Allahu Akbar terus donga terus melih Allahu Akbar bablas niku mungkin penjan donga niku kok dijorok kali lain termasuk askar niku. Lah piye carane ya wis saiki lek donga karo niku contoh-contoh ingkang kula jelasaken. Buktine mawon Oktober 23 niku wong semono kok yo akeh kaya wong provinsi niku kae. Lah nek haji tak kaya menika kula namung jelasaken dados mangke dalam praktek di sana ada suatu hal yang berseberangan dengan apa yang dilaksanakan ini ampun ngantos dipun tanggapi wah gunakan sisi manasik karo prakteke itu mboten sebabipun pancen zaman kono di kala 93 wes masyaallah terus enten kegiruan sini aku sampeyan mangkat bismillah iso lah nek saiki mana bisa uang ada kesempatan enggak jadi ditambah kula mugi-mugi mangke menjadi bahan renungan penjenengan engko nek ngantek ora pas ya aja terus menapa menika menggetu dan ini memang keadaan dan menika tambah kula terutama penjenengan sampun ngantos mungkin walaupun sudah usaha maksimal saya usaha seperti apa yang dilaksanakan dalam menapa menika manasik tapi pelaksanaan buat ingatan penjenengan tapi kali penuh pas ngaten nggih kita tambah terus gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menambahkan tambah sedikit boleh habis ini kalau bertanya itu masalah materi hanya apa yang saya sampaikan insya Allah penting berkaitan dengan praktek sinten ingkang rawuh niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang rawuh niki derek praktek sedaya. Tujuh dari ingkang derek. Iku ingkang derek ya. Bab niki boten terulang kembali. Hanya nanti besok tanggal 21. Saya derek saya saged daftar. Ingkang kaping kalih ingkang saking Kabiga Mandiri ngaco saking Aisyah saking Amal Suhada saking Al-Mabrur saking Putih LDI saking MTA ini kalau kabeh nggih, kula namung ngemutaken sepida ojo nyepelake praktek. Niku penting banget. Saya khawatir nanti nyepelake praktek ning kono jenengan tersepelekan. Jadi harus benar niat karena panjenengan itu adalah tamu Allah. Disuruh praktek sing bener. Niate sing bener. Nggih. Itu betul. Ya. Jangan sampai berpraktek kamu sampai kamu. Jadi lihat sebagai tamu Allah, bukan main-main tamu Allah. Miliaran orang tidak bisa masuk satu panjenengan. Lah niki panjenengan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Niatnya sing bener. Sungguh-sungguh. Satu, kaping kalih karena ini dari berbagai kapinian. Ojo saling ngecek. Mungkin karena pikir ada sing rodok pikir itu sing masalah sunah dan sebagainya. Aku kok ora gini, ora usah. Ya, jaga upah.
Insya Allah kabeh mabrur. Amin. Terus saya kula pesan, jaga kesehatan sebaik-baiknya. Jaga buatan yang artinya jenengan makasih akhirnya kesehatannya buatan. Oleh karena itu praktek ini menunjukkan kesehatan panjenengan. Dia dapat. Dan Allah saya siap untuk panjenengan panggil. Kata dia, coba kesehatan. Pokok kabeh sehat. Sehat ini. Saya Pak Ustaz. Sehat rohani ini. Yang belum ikut saya minta ikut praktek manasik IPHI. IPHI niku dari kula Aisyah, skeman amadur, skeman komplit. Nggih, nyuntulung panjenengan nyengkuyung manasik praktek binjing. Saya pikir harus ikut semuanya. Nah, semangat, ngoten nggih, nuwun. Kang terakhir, sing kula emutaken. Iki emutaken apa nggih? Jenengan niati lagi sekali lagi untuk berangkat ke sana itu dengan praktek yang sungguh. Tanyakan semuanya. Kadang sering ketika teori itu wis rada jelas. Tapi begitu praktek lho apa yang ini? Yang terakhir, mau sahabat ikut akan kali Pak Ustaz Tantowi istighfar yang banyak, sing sabar, sing saling menolong antara satu dengan yang lain. Ojo ego, jenengan iso nulung koncone, insya Allah jenengan ditulung oleh Gusti Allah. Amin. Sing muga-muga panjenengan doyo diparingi sehat, paringi selamat, lancar. Kantos dugi-dugi balik dan dia Allah Pak. Amin. Terima kasih Pak Al-Munawar Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat ya. Insyaallah. Bapak sekalian, saya hanya mengantarkan karena itu berkaitan dengan materi saya, ya, tentang problematika kewanitaan. Panjenengan tadi sudah mendengar banyak bahwasanya untuk pelaksanaan haji, ya, insya Allah untuk teori sudah. Tapi saya sangat berharap jangan sampai apa yang Allah berikan kepada penjenengan satu kenikmatan besar untuk melaksanakan ibadah haji, yang mana semua berkeinginan untuk menggapai haji yang mabrur, jangan dirusak dengan persoalan-persoalan yang sangat tidak berarti dengan kaitan haji. Itu kemarin sudah kami sampaikan, itu menjadi pengingat untuk ibu-ibu terutama sebagai kaum hawa. Tolong dijaga, kalau menginginkan menggapai haji mabrur, tolong yang kecil-kecil itu diperhatikan, jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita di sana karena sesuatu yang sangat tidak berarti. Karena untuk mengulang haji kembali, jadi tunggu 10 tahun baru bisa berjalan. Dan nanti menunggu daftar tunggu kapan? Oleh karena itu maksimalkan ibadah untuk kali ini, perbanyak kita belajar, dan alhamdulillah kalau penjenengan besok bisa menyertai kita semua untuk melaksanakan ibadah di mudah-mudahan, dan insya Allah nanti pulangnya master predikat haji bermudah. Haji mabrur nanti sebagai landasannya, ya. Mudah-mudahan nanti di sana kita bisa berkomunikasi lebih dekat. Insya Allah apa kesulitan yang penjenengan hadapi akan bisa dijawab. Tidak apa-apa, praktek sekali, praktek 2 kali malah lebih baik. Jadi yang kemarin sudah praktek tidak didapatkan, mungkin didapatkan besok pagi. Ikut IPHI. Dan di situ kita harapkan penjenengan bisa berpartisipasi dan untuk kepentingan penjenengan sendiri, bukan untuk kita. Ya, kita hanya menghormati penjenengan sebagai tamu Allah untuk dipersiapkan bisa menggapai haji yang itu. Amin. Ya, insya Allah kalau ada kurangnya kemarin materi yang untuk ziarah di di
Madinah, kami belum bisa menyampaikan. Nanti bisa kalau di sana bertanya-tanya tentang raudhah. Karena raudhah itu tidak seperti yang Bapak dan Bapak itu bayangkan. Sekarang itu pakai tasrif. Dulu waktu haji itu bisa setiap hari masuk ke raudhah bisa. Tapi sekarang tidak bisa. Makanya jangan buang kesempatan. Karena dua barang yang dianggap oleh Allah untuk didancurkan, Hajar Aswad dan raudhah, kita sudah pernah tahu di sana. Itu harapan saya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menambah kendaraan, ilmu untuk mengajar haji yang makbrur. Kemudiannya mohon dimaafkan dari Taufik dan Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, waktunya Bapak Ibu sekalian, calon Duyufur Rahman yang saya hormati untuk menyampaikan sesuatu, kita sharing, saling bertukar ilmu. Monggo, sebelah ini depan satu. Ibu, dua, ada dua, sementara satu, dua, sebelah kanan saya, bapak-bapak, ada yang tanya? Itu satu. Ibu dulu, Pak. Ya, yang depan. Sebut asmanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Nurjana dari Universitas. Yang saya tanyakan, karena ini ilmu di mana? Satu, tadi itu sebelum ekno kan kita disunahkan untuk mandi. Dan mandi di sini mau dipahamkan apakah sama dengan mandi besar? Menurut saya mandi besarnya ketika saya mengalami habis haid itu. Yang kedua, itu ada mencukur atau memotong. Maksud saya mau dipahamkan juga untuk percaya bulu ketiak itu terkadang kan ada yang hanya sedikit, ada yang banyak. Apakah itu bisa dicabut atau harus benar-benar kata-kata mencukur? Yeah. Terus berikutnya, ini pun yang terakhir nih, mungkin ada lagi. Ketika kita di Madinah, itu ada ibadah sunnah, antara lain saya mendengar itu ada sunnah dan sholat arba'in. Mohon dipahamkan Bapak Ustaz yang di depan. Menurut pemahaman saya itu, saya belum paham sama sekali tentang arba'in. Mohon dijelaskan. Saya kira itu dulu. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian aja, Ibu yang kedua, Pak. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Sri Boyani dari Kartosuro. Untuk besok itu yang dibawa apa saja ya Pak? Untuk pakaian ikram bapak-bapak bawa sendiri apa? Terima kasih. Waalaikumsalam. Praktek besok ya Bu ya. Ye. Ya, terima kasih. Satu lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiji Suwarno, alamat Penuke. Begini Pak, saya akan menceritakan dulu sedikit. Nah, ini ada jamaah, saya contohkan Upin dan Itin Pak. Si Upin itu sudah istiqomah dan mereka sudah oke, mungkin berangkat kloter pertama. Lalu si Upinnya karena ada sesuatu hal yang mungkin kloternya beda. Apakah nanti di sana ataupun di Mekah sana bisa bertemu dalam satu kloter apa tidak? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, menurut YouTube Abang Cocok kalau tidak salah ya Pak, itu bagi lansia itu bisa membaca jikir waktu sholat itu hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dan la ilaha illallah. Lalu kalau dia memang berdesakan, saya rasakan itu tidak mungkin karena mungkin didorong atau bagaimana itu konsentrasinya akan terganggu. Dan kalau itu boleh, itu sudah termasuk
wajib umroh atau haji atau bukan Pak? Kalau ditunaikan, yang mungkin bagi lansia itu mungkin akan semudah itu untuk mengikuti itu. Selanjutnya saya rasa cukup sekian dulu penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Baik, boleh satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya mohon informasi atau pencerahan untuk jemaah ini kan banyak yang sepuh, Pak. Dari sisi mungkin buang air kecil itu terjadi masalah karena mungkin ada yang tidak tuntas di dalam saat membuang air kecil. Itu jalan keluarnya bagaimana agar kebersihan pakaian ihram itu tetap terjaga. Karena ini mungkin karena PMP 10, jadi mungkin dari sisi pembuangan air kecil itu jadi satu masalah yang mungkin perlu pencerahan ataupun jalan keluar yang terbaik sehingga pakaian ihram itu tetap terjaga kebersihannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo. Satu dulu atau Bismillah. Ibu saking Mojosono ngeten Bu, yang namanya mandi, semua yang disebut mandi ini ada hubungannya dengan mandi besar. Terus disunatkannya itu adalah mandi besar. Bagaimana mandi besar itu? Syarat niat. Innamal a'malu binniyat. Tanpa syarat ini menjadi mandinya tidak merasakan. Setiap tahun kita mengadakan praktek terus dilakoni, alhamdulillah sudah sukses kabeh dan alhamdulillah menjadi mabrur. Monggo kita tutup ganti ibarat Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ini ada saya sebutkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, dalam sesi tanya jawab ini meskipun belum bisa memberikan sebuah kepuasan, nanti pas ketika kita praktek bisa bincang-bincang secara personifikasi, karena bahkan dari hal yang paling privasi itu panjenengan semuanya bisa tanyakan kepada para tutor-tutor ataupun mutawif-mutawif yang nanti akan mendampingi ketika panjenengan semuanya praktek di Ndono. Ya. Nah, jangan lupa persiapan untuk nanti tanggal 20 sampai tanggal 21 ataupun hari Sabtu sampai Ahadnya benar-benar dipersiapkan, karena praktek ini benar-benar sangat penting. Apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, insya Allah akan bisa membekali kepada kita semuanya selama kita mengikuti pengajian manasik yang dilaksanakan oleh IPI Kota Surakarta ini. Demikian jamaah rahimakumullah, calon-calon dari Rahman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada pengumuman bahwa meskipun besok tanggal 20 sampai 21 itu kita sudah praktek, nanti pertemuan tanggal 24 masih kita laksanakan bersama untuk apa? Evaluasi, ya. Untuk evaluasi sekaligus apa? Tanda ditutupnya daripada pengajian IPHI atau manasik haji yang dilaksanakan oleh IPHI Kota Surakarta ini. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa infak pada pagi hari ini terkumpul Rp1.256.000. Kami ulang, terkumpul Rp1.246.000. Semoga ini semuanya menjadi amal jariah panjenengan sami. Amin, 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 Allahumma amin. Dipermudah segala sesuatu yang menjadi masalah kita diciptakan dengan menjadi apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian penting lagi bahwa dari awal sampai akhir nanti kalau ada hal-hal yang barangkali panjenengan ketinggalan materi,
bisa membuka YouTube di Mufti Jaya AMF. Mufti Jaya AMF dari awal sampai akhir semua liputan ini streaming dan didokumentasikan di dalam YouTube yang kami aturkan itu. Demikian untuk melanjutkan, mari kita talbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para bapak-bapak dan ibu yang belum mendaftar bisa mengambil tempat ataupun mendaftar di depan, dan juga bagi para panitia pengurus yang sudah kami undang untuk koordinasi cek terakhir dari ketika kita akan mengadakan praktek, bisa memasuki gedung yang telah disiapkan. Pada para pengurus dan panitia untuk bisa memasuki gedung untuk mengadakan musyawarah dalam rangka cek terakhir perlengkapan sekaligus para calon muhtawif dan hal-hal yang perlu kita musyawarahkan bersama. Monggo kita tunggu matur suwun.